Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna siang ini insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-21. Nama Allah yang ke-21, yaitu nama Allah Al-Majid. Dalam bahasa Indonesia, Al-Majid berarti yang maha mulia. Di halaman 78 ya. Halaman 78. Baik. Jadi Al-Majid dalam bahasa Indonesia artinya adalah maha mulia. Tetapi maha mulia ini bukan arti harfiah yang sesungguhnya. Karena arti Al-Majid secara harfiah itu ada di bawah, yaitu yang amat sangat banyak kebaikannya. Baiklah, kita lihat ayat 73. Penulis mengatakan dalam Al-Quran Al-Majid tersebut sebanyak 2 kali. Yang pertama pada surat Hud ayat yang ke-73. Allah berfirman, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Kemudian satu lagi ayat yang ke-15 dalam surat Al-Buruj. Allah berfirman, wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid. Itulah 2 kali penyebutan Al-Majid dalam Al-Quran. 73 surat Hud dan ayat 15 dalam surat Al-Buruj. Nah, jemaah sekalian, menarik untuk kita dalami ayat yang ke-73 dalam surat Hud tersebut. Karena ayat ini satu rangkaian dengan ayat-ayat sebelumnya. Tepatnya pada ayat 71 Allah berfirman, wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah setelah mendengarkan 2 tamu misterius yang ternyata malaikat mengabarkan bahwa nanti malam penghuni kota Sadum akan dihancurkan, yaitu kota yang penghuninya memiliki kelainan seksual. Dan kepada penghuni kota ini diutuslah oleh Allah keponakan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Lut. Karena Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim dari saudara perempuannya. Lalu Allah berfirman
bahwa nanti malam penghuni kota Sadum ini akan dihancurkan. Mendengarkan berita dari kedua tamu tersebut, wa mura'atuhu qa'imatun fadhahikat. Maka istri Nabi Ibrahim yaitu Sarah tertawa. Dia puas bahwa penghuni kota itu akan dihancurkan. Di sela-sela Sarah tertawa, fabasyarnaha bi Ishaq. Lalu disampaikanlah kabar gembira, wahai Ibrahim, wahai Ishaq, kami juga datang untuk membawa kabar gembira bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak bernama Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Nanti dari Ishaq ini kalian berdua akan punya cucu yang bernama Ya'qub. Nah, Sarah yang saat itu berusia kurang lebih 80 tahun merasa tidak mungkin lagi punya anak. Ayat 72 Sarah menyampaikan keheranan. Qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Sarah berkata, bagaimana mungkin saya punya anak? Rasa-rasanya tidak mungkin. Pertama karena saya sudah sangat tua dan menopause. Kemudian istri saya dan suami saya pun kakek tua yang sudah lemah. Inna hadza la syai'un ajib. Jadi kalau dikabarkan saya akan punya anak, kok rasanya tidak mungkin. Nah, qalu, lalu kedua malaikat itu menjawab, ata'jabina min amrillah. Wahai Sarah, apakah ada yang tidak mungkin sehingga membuatmu heran dengan apa yang menjadi urusan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Semoga rahmat dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian wahai ahli bait Ibrahim. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah maha terpuji, majidun maha mulia atau maha luas pemberiannya. Nah, baiklah ibu sekalian, coba kita analisa ayat ini. Hamidum majid ayat 73 disebutkan oleh Allah dalam konteks satu pemberian rang yang rasa-rasanya tidak mungkin terjadi. Rasa-rasanya tidak mungkin seorang nenek yang sudah sangat tua akan hamil lalu melahirkan kemudian menyusui. Ini tidak mungkin sekali. Tapi ibu sekalian yang saya hormati, perlu difahami baik-baik bahwa mungkin tidak mungkin itu hanya hubungannya dengan kemampuan manusia. Jadi kemampuan manusia itu akan mampu kalau hubungannya dengan mungkin. Tapi kalau hubungannya tidak mungkin, manusia tidak punya mampu lagi. Sementara kemampuan Allah itu tidak butuh mungkin atau tidak mungkin. Dalam hal-hal yang mungkin Allah mampu, dalam hal yang tidak mungkin pun Allah tidak menjadi kesulitan. Nah, ini menunjukkan betapa sangat berbeda mampunya kita dengan mampunya Allah. Mampunya kita hanya dalam hal-hal yang mungkin, tapi mampunya Allah itu tidak butuh mungkin dan tidak mungkin. Allah nggak butuh teori untuk mampu melakukan sesuatu. Di bagian akhir surat Yasin, ibu-ibu insyaallah hafal, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesuatu untuk menjadi ada hanya perlu Allah berkehendak. Hanya perlu Allah berkehendak, sekedar Allah berkehendak itu udah jadi. Jadi mohon maaf, bahasa gampangnya, perlukah Allah bergerak? Enggak. Tidak perlu Allah bergerak untuk sesuatu yang akan terjadi. Allah hanya perlu menginginkannya. Begitu Allah menginginkan sesuatu itu langsung jadi. Misalkan Allah ingin negara ini tiba-tiba menjadi makmur sentosa,
sedetik itu bisa terjadi. Jadi Allah nggak butuh waktu untuk mampu, Allah nggak butuh alat untuk mampu, Allah nggak punya pendukung untuk mampu. Baiklah, terhadap pemberian yang rasa-rasanya tidak mungkin itu, malaikat mengatakan Hamidum Majid. Wahai Sarah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semoga rahmat dan keberkahan tercurah untuk kalian. Sesungguhnya Allah Maha Hamidum Majid, Maha terpuji lagi Maha Majid. Nah, Majid ini dihubungkan dengan pemberian yang tadi, yang rasa-rasanya nggak mungkin. Makanya arti Majid dalam bahasa Arab adalah yang pemberiannya banyak, luas, dan tidak terhitung. Jadi kalau pemberian Anda masih terhitung, Anda tidak dinamakan Majid. Seorang manusia dinamakan Majid kalau pemberiannya, kalau kedermawanannya betul-betul luar biasa. Itulah arti yang sesungguhnya dari Majid. Yang maha luar biasa, yang maha luas, yang maha tidak terhitung pemberian-pemberiannya. Itulah arti sesungguhnya dari Majid. Tetapi Imam Al-Halimi mengatakan Majid itu walaupun makna dasarnya adalah yang maha sangat luas pemberiannya, juga pada saat yang sama mani'un, maha sangat kokoh. Sehingga kata beliau, seseorang yang pemberiannya luar biasa tapi dia seorang yang lemah, dia tidak dinamakan Majid. Atau ada seseorang yang sangat kuat, sangat kokoh tapi tidak banyak memberi, itu pun tidak dinamakan Majid. Maka Majid itu kata Imam Al-Halimi adalah gabungan dari kuat dan dermawan. Kedermawanannya luar biasa dan kekuatannya pun tak terkalahkan. Gabungan dari dua hal inilah yang dinamakan dengan Majid. Dan Ibu, kalau Anda lihat dua makna ini, pemberiannya tiada batas, kekuatannya pun tiada batas. Dua makna ini sangat pas untuk cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena untuk bisa memberi kepada Ibrahim, istrinya kembali hamil, ini dibutuhkan kekuatan. Kemudian juga dibutuhkan kepemberianan, kedermawanan. Maka ketika Allah akan memberikan Ishak kepada Yakub, kepada Sarah, yang saat itu sudah tidak mungkin lagi untuk hamil, seolah-olah Allah mengatakan, wahai Sarah, engkau akan hamil, aku maha memberi dan aku maha kuat. Nah, kenapa dua kata ini harus disatukan dalam Majid? Ibu, walaupun misalnya saya orang yang sangat dermawan, tapi kalau saya sangat lemah, akan banyak pemberian-pemberian saya yang digagalkan oleh orang lain. Sehingga kedermawanan saya ini akan terhalangi dengan kekuatan orang lain. Nah, adapun Allah Azza wa Jalla, dialah Majid yang maha memberi dan maha kokoh. Sehingga pemberian Allah yang tiada terhitung itu dilengkapi dengan kemahakuatan Allah, sehingga tidak ada pemberian Allah yang terhalangi. Nah, maka pemberian Allah untuk Nabi Ibrahim ini pemberian di saat yang tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah memberi dengan kemahakuatannya. Nah, mudah-mudahan dapat difahami. Maka Majid artinya adalah yang maha luas pemberiannya lagi maha kokoh. Maka orang yang banyak memberi tapi orangnya lemah tidak dinamakan Majid. Atau seseorang yang sangat kuat tapi tidak banyak memberi tidak dinamakan Majid. Tapi kalau Anda seorang yang dermawan, saat yang sama Anda juga sangat kuat, sehingga pemberian-pemberian Anda bersamaan dengan kekuatan, lalu pemberian ini gak ada yang bisa gagal karena Anda seorang yang kuat, ini baru dinamakan dengan Majid.
penafsiran Al-Halimi ini adalah penafsiran yang sangat bagus. Kenapa saya katakan demikian, Ibu? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi kita mengabarkan apabila seseorang di dalam salat membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, hambaku memujiku. Lalu apabila seorang yang salat membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Dan apabila seorang yang salat membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku memajidkan aku. Hambaku memajidkan aku. Majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Nah, kenapa Malik dihubungan dengan Majid? Anda ucapkan Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku memajidkan aku. Karena Majid itu hubungannya dengan Malik, yaitu kekuatan. Kekuatan bersamaan dengan kedermawanan. Kedermawanan bersamaan dengan kekuatan. Itulah arti dari Majid. Nah, Ibu, untuk menambah faedah, ulama-ulama kita menyebutkan semua keinginan-keinginan kita yang rasa-rasanya tidak ada dalam kekuatan manusia, maka berdoalah dengan menyebutkan Hamidum Majid. Apa keinginan yang sudah tidak ada dalam kekuatan lagi, ya sudah, mintalah keinginan itu dan ucapkan Hamidum Majid. Misalnya, ya Allah, engkaulah Hamidum Majid, berikanlah A, berikanlah B, engkaulah Hamidum Majid. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, itulah pengertian dari Hamid, pengertian dari Majid. Yang menarik ibu-ibu sekalian, kenapa dalam ayat ini Majid digandengkan dengan Hamid? Bahkan ketika Nabi kita mengajarkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam hadis juga Nabi kita menggandengkan antara Hamid dengan Majid. Apa rahasia penggandengan Hamid dengan Majid? Dalam penjelasannya ulama-ulama kita mengatakan semua sifat Allah itu terpusat pada dua kata, Hamidun dan Majid. Kenapa? Hamid artinya Allah terpuji, Majid artinya Allah maha mulia, dalam arti maha kuat dan maha memberi. Karena ibu-ibu sekalian, sifat Allah itu semuanya hanya ada dua macam. Yang pertama sifatul jamal, sifat-sifat keindahan. Yang kedua sifatul jalal, sifat-sifat keagungan. Yang dimaksud dengan sifatul jamal, sifat-sifat keindahan, adalah sifat-sifat Allah yang membuat Anda semakin cinta kepada Allah, semakin berharap dan optimis kepada Allah. Misalnya Allah itu Ar-Rahman. Bukankah ini membuat Anda optimis kepada Allah? Misalnya Allah itu An-Nasir, Maha Menolong. Bukankah ini membuat Anda optimis? Ibu yang saya hormati sebentar, Nabi Yakub itu setelah terpisah dari anaknya Nabi Yusuf, Nabi Yakub mengatakan, innama ashku basi wa huzni ilallah, yang artinya aku akan tumpahkan gelisah dan sedihku di depan Allah. Tidak ada orang yang tidak gelisah dan sedih, cuman di mana gelisah dan sedih itu ditumpahkan. Ini berbeda. Ada yang habis-habisan menumpahkan gelisah di depan manusia. Lalu Nabi Yakub mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya akan menuangkan gelisahku di depan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi berkeluh kesah ternyata tidak dilarang. Yang penting keluhan Anda di depan Allah. Sesuai ayat 86 dalam surat Yusuf. Ayat 86 dalam surat Yusuf. Nah, jadi ibu sekalian, kalau gelisah Anda ditumpahkan di depan Allah, saya ulangi, kalau gelisah Anda ditumpahkan di depan Allah, apa yang terjadi? Gelisah Anda ini akan menjadi harapan. Gelisah itu menyiksa hati, bukan? Bikin kita tidak bisa tidur, bukan? Tapi gelisah ini begitu Anda tumpahkan di depan Allah, gelisah Anda akan menjadi optimisme. Apa masalahnya? Masalahnya begini. Ya Allah, aku dalam keadaan sulit. Allah itu Maha menolong. Ketika kesulitan ini telah sampai kepada yang Maha menolong, bukankah kesulitan ini akan menjadi harapan? Ya Allah, aku dalam keadaan sulit. Kesulitan Anda telah sampai kepada yang Maha lembut, Maha menyayangi. Bukankah pada akhirnya kesulitan Anda menjadi optimisme? Kalau kesulitan ini telah disampaikan kepada yang Maha Kaya, lagi Maha memberi, bukankah kesulitan ini akan menjadi optimisme? Tapi coba dibalik. Saya gelisah lalu saya sampaikan kepada seseorang. Orang ini bukan orang yang Maha menolong. Ya, gelisah saya tetap saja gelisah. Saya terlilit hutang-hutang, lalu saya diskus dengan seseorang. Orang ini tidak Maha Kaya, tetap saja saya gelisah dengan hutang-hutang saya. Tapi ketika gelisah saya sampaikan kepada Allah, Allah itu Maha kuat. Gelisah saya ini nggak ada apa-apanya bagi Allah. Gelisah saya itu nggak sulit bagi Allah karena Dia Maha kuat. Saya sampaikan gelisah kepada Allah yang Maha menolong. Saya sampaikan gelisah kepada Allah yang Maha menyayangi. Saya sampaikan gelisah kepada Allah yang malu kalau sampai tidak memberi. Hadisnya kan begitu kan? Kata Nabi, kalau seseorang angkat tangan meminta, Allah malu kalau tangan ini turun tak dapat apa-apa. Allah malu itu. Nah, maka oleh sebab itu ibu sekalian, kalau gelisah dan kesusahan ini Anda telah sampaikan kepada yang Maha menolong, yang Maha malu kalau tidak membantu, yang Maha menyayangi bahkan lebih sayang Anda ketimbang Anda, maka gelisah Anda ini akan berubah menjadi satu harapan. Saya kira di dunia manusia kita pun begitu ya. Misalnya saya kesulitan uang, saya ketemu dengan orang kaya bilang nggak usah gelisah. Itu kayak begitu dia katakan nggak usah gelisah, kamu nggak usah gelisah lagi. Niscaya kesulitan uang saya ini akan segera hilang. Padahal si orang kaya belum ngasih uang kan, dia cuma bilang nggak usah gelisah. Itu ada jalannya nanti. Jadi bagaimana gelisah saya ini hilang ketika si orang kaya ngomong begitu? Padahal belum tentu dia akan memberi. Dia kaya tapi belum tentu dia memberi. Makanya Nabi Yakub pada ayat 86 tadi mengajari kita tentang bagaimana kita bergelisah. Jadi kalau Anda nggak mau gelisah Anda menjadi sayatan-sayatan hati, ya sudah, jangan sampaikan gelisah itu kepada manusia. Adanya juga nanti Anda direndahkan. Adanya juga Anda didengarin untuk kemudian diabaikan. Nah, bahkan buruk-buruknya Anda berkeluh kesah, adanya nanti Anda dimaki-maki. Kamu cuman begitu aja kok, cengeng amat. Nah, oleh sebab itulah jemaah sekalian, ini satu kaidah penting. Kalau Anda ingin gelisah-gelisah Anda menjadi harapan, sampaikan gelisah itu di depan Allah. Sebab kalau Anda lihat, ini gelisah saya dan ini pertolongan Allah. Ini gelisah saya, tapi pertolongan Allah itu sangat besar. Maka saya nggak melihat gelisah saya lagi dengan gelisah, karena saya telah melihat pertolongan yang luar biasa. Nah, baik jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi kembali kepada
kisah kita tadi bahwa Hamidun, bahwa Allah memiliki dua sifat. Pertama adalah sifat Jamal, yaitu sifat yang membuat kita penuh harapan kepada Allah. Allah Maha menolong, itu harapan. Allah Maha memberi, itu optimisme. Allah Maha menyayangi, itu adalah harapan. Semua sifat-sifat Allah yang menumbuhkan harapan ini dinamakan dengan sifatul Jamal. Itu namanya sifat-sifat keindahan. Tetapi ibu yang saya hormati, ada juga sifat-sifat Allah yang membuat kita takut. Ada juga sifat-sifat Allah yang membuat kita takut. Misalnya Allah Al-Qawi, Allah itu maha kuat. Misalnya Allah itu Malik, maha penguasa, yang di tangannya lah segala keputusan ada. Keputusan kapan kita wafat, di tangan Allah, karena dia Malik. Keputusan di alam kubur kita akan selamat, itu dia yang memutuskan. Itulah Malik yang maha berkuasa. Berkuasa karena di tangannya segala keputusan. Maka kalau Anda lihat nama Al-Malik yang maha berkuasa memutuskan segala-galanya, di sini Anda akan takut melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jamaah sekalian, semua sifat-sifat Allah yang membuat Anda makin takut kepada Allah ini dinamakan sifatul jalal. Sifatul jalal. Baik, mudah-mudahan kita sudah ada bayangan apa itu sifatul jamal, apa itu sifatul jalal. Jadi berapapun nama dan sifat Allah, itu cuma dua kategori ini. Ada nama, ada sifat-sifat Allah yang jamal, ada sifat-sifat Allah yang jalal. Baik. Ibu yang saya hormati, semua sifat-sifat Allah yang jamal itu kembalinya kepada Hamid. Hamid artinya Allah maha terpuji. Maha terpuji Allah karena dia penyayang. Terpuji Allah karena dia memberi. Terpuji Allah karena dia maha menolong. Terpuji Allah karena dia maha memberi kesehatan. Terpuji Allah karena dia memberi keselamatan. Jadi semua sifat-sifat jamal kembali kepada Hamid. Baik. Lalu semua sifat-sifat jalal kembali kepada Majid. Tadi kita sampaikan Majid itu ada maha memberi lagi maha kuat. Maha memberi lagi maha kuat. Allah maha memutuskan karena dia kuat. Allah maha kokoh karena dia maha kuat. Allah maha menghidupkan karena dia maha kuat. Jadi semua sifat-sifat jamal kembali kepada Hamid, dan semua sifat-sifat jalal kembali kepada Majid. Jadi kalau Anda telah mengucapkan Hamidum Majid dalam doa, seolah-olah Anda telah menyampaikan semua sifatul jamal dan sifatul jalal. Baik ibu sekalian, dua hal ini nggak boleh dipisah. Apa itu? Bahwa Allah memiliki sifat-sifat indah, itu jangan pisahkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat agung, sifat-sifat yang membuat takut. Kenapa tidak boleh dipisah? Jadi kalau cinta tidak disertai dengan rasa takut, cinta ini akan nanti menjadi nyeleneh. Anda cinta kepada Allah, tetapi di dalam cinta ini tidak ada rasa takut kepada Allah. Apa yang terjadi? Anda akan mengucapkan kata-kata nyeleneh nanti kepada Allah. Ini yang terjadi terhadap orang-orang tasawuf. Mereka mencintai tanpa rasa takut. Akhirnya cinta mereka cinta penuh dengan ucapan nyeleneh. Contohnya mereka mengatakan, ya Allah, betapa engkau asik ya Allah. Aku merasakan asik bersamamu ya Allah. Ya ini kan kata-kata yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi orang-orang tasawuf sangat sering mengucapkan kata seperti ini. Ya Allah engkau asik dan aku merasakan keasikan itu bersamamu. Nah, kenapa kata-kata seperti ini diucapkan?
Jawabannya, inilah cinta kalau sudah terpisah dari rasa takut. Sehingga muncul ungkapan-ungkapan yang tidak santun tadi. Nah, tetapi rasa takut tanpa rasa cinta ini juga akan menjadi keputusasaan. Orang-orang yang melihat Allah penuh ketakutan, melihat Allah dengan sifatul jalal, akan menjadi orang yang berputus asa. Jadi agar menengah, tidak cinta yang disertai dengan tidak santun, tidak pula takut yang disertai dengan putus asa, maka gabungkan antara jalal dan jamal. Lihatlah Allah dengan jamal, dengan indahnya Allah, indahnya Allah yang penyayang, indahnya Allah yang maha lembut, indahnya Allah yang maha memberi. Tapi walau demikian, lihat juga Allah yang maha kuat, lihat juga Allah yang maha memutuskan segala-galanya, lihat juga Allah yang maha mampu segala-galanya. Nah, kalau sudah seimbang antara jamal dengan jalal, maka kita akan berada di posisi yang tepat di depan Allah Azza wa Jalla. Ya, kembali ke buku kita. Itulah tadi rahasia kenapa digandengkan antara Hamidun Majid. Penulis berkata, Al-Majid berarti yang amat sangat banyak kebaikannya kepada hamba-hambanya. Sangat banyak kebaikan Allah kepada hamba-hamba. Saya beberapa waktu lalu pulang dari Yogyakarta bersama keluarga. Kita pergi hari ini, esok harinya baru kita pulang. Jadi pulang pergi. Karena putra saya ada yang kuliah di sana. Sampai rumah saya tanya anak-anak, gimana rasanya? Mereka mengatakan enak sekali. Pokoknya harus ke sana lagi. Ya. Enaknya di mana? Ya, enaknya jalan. Apalagi? Enaknya makan. Enaknya apa lagi? Pemandangan. Tapi saya bilang, itu semuanya tidak enak kalau Anda ada pemberian Allah. Yang enak itu karena Allah kasih kita selamat. Yang enak itu kalau Allah kasih kita sehat. Bayangkan kalau kita udah pergi, ternyata dalam sampai di tujuan sakit perut, di mana enaknya coba? Jadi kita enak itu bukan cuma karena makan, bukan cuma karena ada A, ada B, ada C. Semuanya menjadi enak karena ada pemberian Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Jadi kalau tidak ada pemberian Allah, hanya ada apa yang Anda miliki. Anda punya uang misalnya, tapi kalau tidak ada pemberian Allah yang bernama sehat, nggak ada pemberian Allah yang bernama selamat, nggak ada yang nikmat semuanya. Baik. Al-Majid artinya yang sangat banyak kebaikannya. Al-Majid secara bahasa berarti yang banyak dan luas. Yang banyak dan luas ini dalam bahasa Arab dinamakan majid. Ia merupakan sifat yang agung. Al-Majid berarti yang banyak kebaikannya dan yang paling baik dari semua yang baik. Ia maha baik Allah, karena Allah baik kepada orang-orang baik. Allah pun baik kepada orang-orang yang tidak baik. Kepada orang-orang baik, lihatlah kebaikan Allah. Allah berikan mereka rahmat, Allah berikan mereka hidayah. Tetapi terhadap orang-orang jahat, lihatlah kebaikan Allah. Allah terima istighfar mereka, Allah terima taubat mereka. Jadi kebaikan Allah tidak terbatas kepada orang baik. Terhadap orang yang tidak baik pun kebaikan Allah itu sangat banyak. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, apa keimanan kita ataupun ibadah kita sehubungan dengan nama Allah Al-Majid? Nah, sebelum kita melihat catatan penulis, kita ingin tambahkan beberapa hal yang menjadi hasil dari keimanan terhadap Al-Majid. Ingat tadi Al-Majid adalah yang maha luas pemberiannya lagi maha kuat. Yang maha luas pemberiannya lagi maha kuat. Itulah arti sesungguhnya dari Al-Majid. Nah, kalau dikatakan misalnya maha mulia, enggak salah juga. Karena yang memberi dan kuat itu pasti mulia. Baik,
Adapun ibadah kita yang pertama, ibu-ibu sekalian, ibadah yang pertama adalah mahabbatullah, yaitu semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nikmat-nikmat yang ada pada kita ini menunjukkan majidnya Allah. Seolah-olah Allah mengatakan, nikmat yang ada pada kalian pemberianku, dan aku memberinya dengan kekuatanku, sehingga pemberianku itu tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Ini saat ini alhamdulillah kita sehat. Sehatnya kita ini pemberian Allah, dan Allah memberi sehat ini dengan kekuatan, sehingga pemberian Allah itu tidak bisa digagalkan oleh siapapun. Kalau Allah tidak kuat dalam pemberiannya, banyak pemberian Allah yang gagal sampai. Banyak pemberian Allah yang gagal sampai pada tujuan. Tetapi Allah Azza wa Jalla maha kuat dalam pemberiannya, sehingga tidak ada pemberian itu yang gagal. Nah, jadi semua nikmat-nikmat Allah yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, ini semuanya adalah bukti dari majidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nikmat-nikmat ini, kata ulama-ulama kita, Allah berikan supaya kita lebih mudah mencintai Allah. Sebab kita nggak bisa mencintai Allah kalau Allah tidak memberi. Maka Allah mudahkan kita untuk mencintai Allah dengan pemberian-pemberiannya yang sangat banyak. Nah, apabila pemberian Allah sedemikian banyak dan itu tidak membuat cinta bertambah kepada Allah, ini keadaan yang sangat buruk. Makanya ketika berbicara tentang syukur, Imam Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan setiap nikmat Allah adalah penjelmaan dari kemampuan dan kebaikan Allah. Ketika Anda sehat, Allah sedang menampakkan akulah yang maha menyehatkan. Ketika uang Anda cukup, Allah sedang menampakkan akulah yang maha mencukupi. Lalu ketika misalnya Anda sedang selamat, Allah sedang menampakkan akulah yang maha memberi keselamatan. Jadi banyak orang yang menikmati pemberian Allah dan tidak melihat sifat Allah dalam pemberian itu. Ini sangat buruk. Maka bagusnya ibu-ibu, nikmat apapun yang sampai kepada Anda, kaji dulu sifat Allah yang mana di dalam nikmat ini. Hari ini aku sehat, di dalam sehatku ini sifat Allah yang mana? Itu yang seharusnya dilakukan. Misalnya aku sehat, di dalam sehatku ini ada sifat Allah Asy-Syafi. Aku punya uang, artinya kebutuhanku cukup. Kebutuhanku cukup, di sini ada sifat Allah Al-Kafi, maha mencukupi. Aku punya anak-anak, oh di situ ada sifat Allah bahwa Allah maha memberi. Keluargaku aman sentosa, oh di situ ada sifat Allah bahwa Allah maha melindungi. Nah, jadi jangan sampai pemberian-pemberian Allah itu tidak dikaji. Karena Allah ingin memperkenalkan dirinya dengan pemberian-pemberian yang beragam. Kadang-kadang kita hampir celaka, ternyata selamat dengan tanpa diduga-duga. Allah sedang memperlihatkan kekuatannya. Tapi kadang-kadang kita merasa, aduh saya selamat, untunglah ada. Jadi kalau pemberian-pemberian Allah ini tidak membuat kita menemukan pengakuan-pengakuan yang lebih banyak tentang Allah, ini keadaan yang buruk sekali lagi. Nah, baik jamaah sekalian, jadi ibadah pertama kita sehubungan dengan nama Al-Majid adalah ibadah cinta. Karena pemberian-pemberian Allah itu semuanya mengundang cinta. Mungkin kita punya seorang kawan. Kawan ini pernah memberikan sesuatu.
Dia hanya satu kali saja memberikan, tapi kita sangat terkesan memang. Sampai hari ini kita sangat cinta dia. Kita sangat sayang dia. Kita rindu dia. Hanya dengan kebaikan yang pernah datang satu kali saja. Jadi kalau kebaikan satu kali saja dari seseorang membuat kita betul-betul cinta, lantas kenapa Allah yang kebaikannya di setiap detik usia tidak membuat kita makin cinta? Sekali lagi ini keadaan yang sangat buruk. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Anda masih ingat cinta kepada Allah itu ada dua macam. Cinta kepada Allah itu ada dua macam. Cinta yang paling agung bahwa Anda mencintai Allah karena Allahnya. Lalu di bawahnya lagi Anda mencintai Allah karena pemberian-pemberiannya. Nah, saya dengar-dengar di televisi, di media sosial, rata-rata cinta manusia kepada Allah adalah karena kebaikan Allah. Aku cinta Allah karena Allah berikan aku orang tua yang baik. Aku cinta Allah karena Allah berikan aku pasangan hidup yang perhatian. Aku cinta Allah atas anak-anak yang semuanya berbakti. Aku cinta Allah karena rezeki selalu dicukupi. Cinta ini adalah cinta Anda atas kebaikan Allah. Dengar, kalau Anda mencintai Allah karena kebaikan Allah kepada Anda, sejatinya sesungguhnya Anda mencintai diri sendiri. Anda tidak sedang mencintai Allah, tapi Anda sedang mencintai diri sendiri. Aku cinta Allah karena Allah kasih uang. Uang buat itu kan cinta Anda terhadap Anda sendiri karena uang itu untuk Anda. Aku cinta Allah karena Allah berikan keselamatan dan perlindungan untuk kami. Itu sejatinya Anda mencintai diri sendiri. Jadi kalau Anda mencintai Allah karena pemberian-pemberiannya kepada Anda, sejatinya itu justru cinta Anda kepada Anda. Nah, adapun cinta yang betul-betul murni kepada Allah Azza wa Jalla saat Anda tidak mencintainya karena pemberiannya, tapi Anda mencintainya karena dia sendiri. Ku mencintai Allah karena dia maha bijaksana. Ku mencintai Allah karena dia maha penyayang. Ku mencintai Allah karena dia maha baik. Aku mencintai Allah karena dia maha kuat. Jadi gini, misalnya ada contoh ini memang tidak terlalu tepat, tapi insya Allah itu ada dalam hidup kita. Misalnya ada seorang artis. Artis ini ya luar biasa lah cantiknya, luar biasa kayanya, dan dia pun baik kepada orang. Tapi Anda sendiri tidak pernah dapat apa-apa. Bagaimanapun Anda akan cinta dengan artis walau Anda nggak pernah dapat apa-apa. Kenapa? Karena si artis ini dalam kapasitas pribadinya sempurna. Wajahnya luar biasa, kulitnya luar biasa, rambutnya luar biasa, penampilannya luar biasa. Jadi si artis ini sangat sempurna untuk kapasitas pribadinya. Jadi di situ saja kita udah cinta. Tambah lagi si artis ini suka bagi-bagi uang, suka berdonasi. Walaupun kita nggak dapat apa-apa, kita nggak diuntungkan dengan adanya si artis, tapi gimana pun hati kita condong ke dia. Atau dengan bahasa anak mudanya, kita mengidolakan dia. Nah, ini sekali lagi ini tidak terlalu berkesan, tapi ini mendekatkan pemahaman. Lalu Allah Azza wa Jalla dalam kapasitas Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaannya luar biasa, kekuatannya luar biasa, indahnya luar biasa. Maka sekiranya pun Allah tidak ngasih apa-apa ke kita, indahnya Allah itu udah cukup untuk membuat kita mencintainya. Nah, apalagi kalau Allah yang luar biasa itu ternyata luar biasa juga untuk kita. Baik jemaah sekalian, maka cinta yang paling agung untuk Allah adalah mahabbatul jalal, mencintai Allah karena Allah. Karena indahnya Allah, karena sempurnanya Allah.
Nomor dua, kita cinta Allah karena pemberian-pemberian Allah. Jadi inilah dua cinta untuk Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian, berikutnya ibadah kedua dalam hubungannya dengan Al-Majid. Ingat, Majid itu maha luas pemberiannya, lagi maha kuat. Kalau pemberiannya sangat luas, tidak terbatas, kekuatannya pun sangat sempurna, tiada tanding, maka kalau begitu Allah pun harus selalu dipuji dalam zikir-zikir kita. Maka ibadah yang kedua adalah zikirkan Allah, selalu sebutkan namanya. Puji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir-zikir kita. Puji Allah dengan subhanallah, puji Allah dengan alhamdulillah, puji Allah dengan Allahu Akbar. Maka inilah ibadah yang kedua. Karena dia maha luas pemberiannya dan maha sempurna kekuatannya, kalau begitu Allah itu nggak boleh lepas dari pujian kita. Selalulah memuji Allah, jangan berhenti memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara keuntungan besar memuji Allah, bahwa fikiran Anda tidak menemukan pintu suudzon kepada Allah. Orang yang selalu memuji Allah tidak akan suudzon kepada Allah. Walau misalnya Allah uji kita dengan sakit, Allah uji kita dengan kesulitan, apapun ujian-ujian Allah itu tidak akan membuat Anda suudzon. Kalau Anda terus-menerus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tidak layak gitu ya, seorang anak suudzon kepada orang tuanya, itu nggak layak. Itu padahal hanya orang tua. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segalanya. Tetapi ibu yang saya hormati, kalau kita tidak banyak memuji Allah, maka sangat mudah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang sahabat, beliau berkata kepada Rasulullah, bertanya, kata beliau, ya Rasulullah, kadang-kadang dalam fikiran ini ada sesuatu yang tidak layak untuk Allah. Terus terang saya lebih baik mati daripada mengucapkannya. Dalam fikiran ini ada kecamuk yang tidak layak tentang Allah, tapi lebih baik mati daripada mengucapkannya. Apa maksudnya? Jawabannya adalah suudzon. Dalam fikiran ini kadang-kadang tiba-tiba muncul suudzon kepada Allah, tapi lebih baik mati daripada harus membicarakan itu secara terbuka. Misalnya gini, saya kok udah doa 2 tahun kok belum ada hasil. Ini kan suudzon ya. Ini sakit saya ini udah lama kok kayaknya Allah nggak perhatian. Itu orang-orang Gaza tiap hari mati dibantai, kok Allah diam aja. Protes-protes pikiran ini tentang Allah, itulah yang ditanyakan laki-laki tadi. Ya Rasulullah, dalam pikiran ini kadang-kadang ada protes tentang Allah, ada suudzon kepada Allah. Tapi terus terang bagus mati daripada harus mengucapkan itu. Ini imannya para sahabat. Kalau orang-orang sekarang yang nggak terhalangi, apapun pikirannya tentang Allah langsung diungkapkan. Kalau bahasa Betawinya langsung nyerocos saja. Saya pernah lihat wawancara di salah satu media itu, seorang anak muda yang berjuang dan akhirnya berhasil. Dia mengatakan, oh dalam perjuangan itu saya sih sempat marah sama Allah. Saya sempat kecewa terhadap Allah. Di zaman sahabat lebih baik mati daripada ngomong seperti itu. Itu iman mereka. Bahwa dalam pikiran mereka kadang-kadang ada hal buruk tentang Allah. Bahwa dalam pikiran mereka kadang-kadang ada protes tentang Allah. Itu betul. Tapi mereka nggak akan mau mengucapkan itu secara terbuka.
Mereka akan memilih lebih baik mati daripada mengucapkan itu. Ya. Lalu Nabi bersabda, "Awajadtum zalika?" Apakah kalian merasakan hal yang sama? Sahabat yang hadir mengatakan, "Betul. Kita juga suka ada pikiran seperti itu. Tapi sama dengan dia, bagus mati daripada mengungkapkannya terus terang." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zalika sarihul iman." Kalau dalam pikiran kalian ada hal seperti itu, tapi kalian pilih mati daripada mengucapkannya terus terang, kata Nabi, ini menunjukkan iman kalian sangat luar biasa. Itu iman yang luar biasa. Saat pikiran buruk Anda tentang Allah tidak berani Anda ungkapkan, tidak beraninya Anda itu adalah iman yang luar biasa. Iman itulah yang menghalangi Anda untuk mengucapkan itu. Tapi orang-orang yang lemah iman, perhatikan, iman yang lemah ini tidak menghalangi mereka untuk mengucapkan apa saja tentang Allah. Nah, jadi jemaah sekalian, ini pelajaran untuk kita. Jadi kembali kepada pelajaran kita, karena Allah maha luas pemberiannya, maha kokoh kekuatannya, kalau begitu zikirkan Allah itu. Pujilah Allah dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan selanjutnya. Ada seorang Badawi menjumpai Nabi kita, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ajaran agama ini banyak sekali. Kalau saya harus melakukan semuanya, saya nggak mampu. Dullani ala syai'in atashabbathu bihi." Ya Rasulullah, ajarkan saya sesuatu saya pegang teguh sampai mati. Ajaran apa yang Anda sarankan? Lalu Nabi bersabda, kalau ajaran Islam ini terlalu banyak bagimu, lalu kamu ingin satu ajaran untuk dipegang teguh sampai mati, kata Nabi, la yazalu lisanuka rataban bi dzikrillah. Kalau begitu, lisanmu jangan sampai berhenti dari nama Allah. Lisanmu jangan sampai berhenti dari nama, jangan sampai lisanmu kering dari nama Allah. Sebutkan nama Allah terus menerus. Nah, lalu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, balasan zikir yang paling agung, kata beliau, bahwa Allah pun menyebut orang yang menyebutnya. Allah pun menyebut orang yang menyebutnya. Kalau Anda terus menerus menyebut Allah, berarti Allah pun akan terus menerus menyebut Anda. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum." Al-Baqarah ayat 152. "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun." Yang artinya, sebutlah namaku agar aku pun menyebut-nyebut kalian. Jadi saat ini ada orang yang namanya disebut-sebut oleh Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang saat ini juga menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Anda jangan berpikir kalau dalam 1 detik 1 miliar orang nyebut nama Allah, gimana Allah menyebut nama mereka? Oh, Anda usah berpikir ke sana. Allah itu jangan diukur dengan kemampuan kita. Misalnya kita nyebut nama 10 orang dalam 1 detik, yuk kita tidak mampu. Tapi Allah yang maha mampu segala-galanya, di 1 detik namanya disebutkan 1 miliar, bagi Allah di 1 detik itu juga menyebutkan mereka semua, tidak ada masalah. Allah itu bikulli syai'in alim. Allah maha tahu segala-galanya. Siapa Anda, nama Anda nggak perlu memperkenalkan diri, Allah udah tahu. Siapa orang tua Anda, siapa suami Anda, siapa anak-anak Anda, semuanya Allah tahu. Atau apa kesulitan, apa kegelisahan dalam pikiran Anda, nggak perlu ngomong, Allah udah tahu. Baik, jadi itu ibadah yang kedua. Karena Allah Al-Majid, kalau begitu teruslah menzikirkan nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian ibadah yang ketiga, jamaah sekalian, Allah Al-Majid yang maha luas pemberiannya dan maha kuat, maha kokoh kekuatannya. Kalau begitu, ibadah yang ketiga, teruslah mendekat.
Bukankah Al-Majid itu dia maha kokoh, dia maha kuat? Yang maha kuat ini dan yang maha banyak kebaikannya ini jangan dijauhi. Anda tahu Allah maha baik, kebaikannya luar biasa. Saat yang sama dia pun maha sangat kuat. Apakah masuk akal kemudian Anda semakin menjauhi? Ya tidak mungkin. Kalau kebaikannya luar biasa, ya, pemberiannya maha luas, kekuatannya maha kokoh, tentu Anda harus berjuang untuk terus menerus mendekatinya. Dan tingkatan manusia dalam mendekati Allah ini ada dua tingkatan. Yang pertama, orang-orang yang mendekati Allah dengan ibadah-ibadah wajib. Orang-orang yang mendekati Allah dengan ibadah-ibadah yang wajib. Ini dinamakan dengan ashabul yamin. Lalu ada juga orang yang mendekati Allah di samping dengan yang wajib, juga dengan yang sunnah. Orang seperti ini dinamakan as-sabiqun as-sabiqun. Nah, jadi ini dua tingkatan manusia. Ada yang mendekati Allah dengan melakukan yang wajib dan menjauhi yang haram. Nomor dua, ada yang mendekati Allah dengan melakukan yang sunnah dan menjauhi yang makruh. Ini dua tingkatan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu." Kata Allah Azza wa Jalla, jalan paling aku cintai ditempuh seorang hamba untuk mendekatiku adalah jalan kewajiban. Jadi jalan yang paling Allah cintai untuk Anda tempuh dalam rangka mendekati Allah, bahwa Anda berjalan di atas kewajiban. Salat Anda jalan, zakat Anda jalan, puasa Anda jalan. Dan saya lihat ibu, kewajiban Anda terhadap Allah itu sedikit sekali. Sehari semalam kewajiban Anda kepada Allah cuma 5. Tapi kewajiban Anda kepada selain Allah, tapi diwajibkan oleh Allah, inilah yang sangat banyak. Apa kewajiban seorang istri kepada suami? Apa kewajiban seorang ibu kepada anak-anak? Apa kewajiban seorang tetangga kepada tetangganya? Apa kewajiban seorang saudara kepada saudaranya? Maka jangan berpikir, aku ingin mendekati Allah dengan jalan kewajiban. Kalau begitu cuman sedikit, karena hanya ada salat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Betul, kewajiban yang sifatnya antara Anda dengan Allah itu sedikit. Tapi kewajiban yang Allah wajibkan antara Anda dengan manusia itu sangat banyak sekali. Baik. Berikutnya Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan apabila hambaku terus mendekati aku dengan yang sunnah-sunnah, hambaku mendekati aku dengan salat sunnah, mendekatiku dengan zikir yang hukumnya sunnah. Kalau hamba terus mendekati Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah, hatta uhibbahu, maka aku benar-benar sangat mencintainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, Allah akan memberikan cintanya dalam kesungguhan kita mendekati Allah melalui yang wajib, apalagi dengan yang ditambah dengan yang sunnah. Satu kali Anda ucapkan subhanallah, itu akan membuat Allah cinta kepada Anda. Apalagi Anda membacakannya ratusan kali. Nah, jadi cinta Allah itu peluang kita semua. Ketika Allah mengatakan, jalan paling kucintai untuk kalian tempuh mendekati aku adalah kewajiban. Kalau kalian lanjutkan dengan yang sunnah, aku benar-benar mencintai kalian. Karena ibu ada dua macam manusia ya. Ada orang yang mencintai Allah, tapi Allah tidak cinta kepada mereka. Ini orang-orang yang sangat malang. Nah,
Kalau Anda melakukan yang wajib dan yang sunnah, bukan cuma Anda yang cinta kepada Allah, tapi Allah juga cinta kepada Anda. Dan yang terpenting bukan cintanya Anda kepada Allah, itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting adalah cinta Allah untuk Anda. Ambil contoh misalnya, mohon maaf, orang-orang Kristen itu cinta Allah enggak? Mereka cinta Allah, tapi apakah Allah cinta dengan mereka? Ya enggak. Orang-orang Yahudi itu pun mereka mencintai Allah, tapi Allah tidak cinta dengan mereka. Nah, kalau di tengah kita ada nggak yang seperti itu? Ada juga. Orang-orang yang mencintai Allah, tapi tidak dengan cara yang Allah cintai. Misalnya orang-orang yang berzikir sambil berjoget. Mereka merasa mencintai Allah, tapi Allah justru tidak cinta dengan mereka. Karena cara kalian mencintai Allah itu cara yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makin hari rasa-rasanya di Indonesia makin banyak yang aneh-aneh. Makin banyak yang aneh-aneh. Saya kemarin dengar ceramah seseorang, tidak usah sebut nama. Orang yang mengatakan tanah suci yang sesungguhnya bukan di Mekah, tapi Indonesia ini. Lalu banyak lagi coletan-coletannya, tapi pengikutnya banyak. Beberapa hari lalu mereka bikin perhelatan akbar di Istiqlal itu. Kata dia, di zaman Nabi Musa ada seorang nabi bernama Khidir. Kalau di zaman ini Khidir itu adalah saya sendiri. Kok pengikutnya kok banyak sekali, satu masjid Istiqlal, baik dari Jakarta atau dari luar daerah. Jadi ibu sekalian yang saya hormati, hati-hati. Anda harus tahu yang menjadi sumber agama Anda ini adalah orang yang nggak salah. Sebab orang-orang yang mengajarkan agama, mereka sedang mengajarkan jalan Anda menuju Allah. Kalau mereka mengajarkan yang salah, capek-capek Anda berjalan menuju Allah, ternyata nggak ada sampainya sama sekali. Termasuk yang tadi saya bilang, mereka-mereka yang merasa mendekati Allah dengan cara berjoget. Memang jogetnya tidak pakai lagu yang norak gitu ya. Mereka berjoget tapi pakai zikir. Kan ada yang seperti itu sekarang. Zikirnya bukannya duduk menghadap kiblat. Zikirnya tidak sambil menari. Nah, ini orang-orang yang mencintai Allah, itu betul, itu kita nggak ragu. Kamu mencintai Allah enggak? Saya setuju itu. Tapi saya pun sangat yakin Allah enggak cinta dengan Anda. Kenapa? Karena cara Anda ini bukan cara yang diajarkan oleh Allah. Bukan cara yang diajarkan oleh Allah. Tapi kalau misalnya si fulan ini, dia duduk menghadap kiblat, penuh santun, khusyuk, lalu kemudian dia membaca Al-Quran. Saya yakin orang ini mencintai Allah, ya. Dan saya pun yakin Allah mencintai dia. Karena dia melakukan yang memang diminta oleh Allah. Allah minta nggak baca Quran itu? Allah minta. Berarti Allah cinta Anda juga. Tapi kalau zikirnya sambil menari, itu bukan permintaan Allah itu. Itu rekomendasi diri sendiri. Dengan cara itu Anda mencintai Allah, tapi Allah tidak cinta. Karena cara Anda ini tidak sesuatu yang diminta oleh Allah. Tidak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi hati-hati. Baik jamaah sekalian, jadi kalau kita banyak-banyak melakukan ibadah yang sunnah, Allah akan mencintai kita. Dan ini tadi poinnya di sini. Kita cinta Allah itu bukan poin. Karena memang kebaikan Allah banyak terhadap kita. Gini deh. Seorang anak cinta orang tua, poin enggak? Ya enggak poin. Itu bukan poin, karena memang itu keharusan. Tapi kalau orang tua cinta anak, itu baru poin itu. Nah, dengan Allah juga begitu. Sekarang Allah itu tidak butuh apa-apa terhadap kita kan? Karena dia memiliki segala-galanya. Tapi Allah yang nggak butuh apa-apa ternyata cinta betul dengan seseorang. Bukankah itu poin? Nah, maka Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan tidak istimewa kalau Anda mencintai Allah.
Yang istimewa itu adalah kalau Allah mencintai seseorang. Standarnya bagaimana? Standarnya gampang. Kalau perintah-perintah Allah itu ada dalam diri Anda, berarti Allah mencintai Anda. Seberapa besar, seberapa banyak perintah Allah dalam diri Anda, ya sebesar itulah cinta Allah kepada Anda. Maka perjuangan kita sehari semalam sampai perjalanan hidup ini selesai adalah sebanyak mungkin perintah Allah ada dalam diri kita. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, itulah ibadah yang ketiga sehubungan dengan nama Al-Majid, yaitu teruslah mendekati Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia ini didekati secara fisik, juga didekati dengan kebaikan-kebaikan. Misalnya kita dekati seseorang, kita datangi rumahnya, itu namanya Anda mendekati secara fisik. Tapi mendekati manusia secara fisik itu tidak ada nilainya. Karena mendekati manusia yang sesungguhnya bahwa Anda mendekatinya dengan cinta, Anda mendekatinya dengan perhatian, Anda mendekatinya dengan pertolongan, Anda mendekatinya dengan kepedulian. Nah, maka Allah Azza wa Jalla yang terpenting dekati Allah dengan hati Anda. Dekati Allah dengan hati Anda. Dengan hati yang terisi dengan tauhid kepada Allah, dengan hati yang penuh cinta kepada Allah. Nah, dekati Allah dengan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Jemaah sekalian, kembali kepada buku. Di sini penulis mengatakan doa ibadah yang pertama, Allah menyebutkan kebaikan dan kemuliaannya dalam banyak ayat. Maka misi Anda membaca ayat-ayat Al-Quran untuk merekam, untuk melihat kebaikan-kebaikan Allah. Jadi jangan baca Quran lalu selesai, itu memang udah kebaikan. Tapi tujuan Allah dengan ayat Al-Quran ini agar Anda melihat kebaikan-kebaikan Allah. Misalnya Anda baca ayat tentang bagaimana Nabi Musa dihanyutkan ibunya, kemudian selamat dan dirawat oleh keluarga Firaun. Ketika Anda membaca ayat ini, Anda sedang sampaikan kepada Anda, coba lihat kebaikanku. Nah, maka misi kita, tugas kita dalam membaca Al-Quran untuk melihat, merekam sebanyak mungkin kebaikan-kebaikan Allah kepada hambanya. Allah juga menamai kitabnya dengan Al-Majid. Allah menamai kitab sucinya dengan Al-Majid. Qaf wal Qur'anil Majid. Demi Al-Quran yang Al-Majid. Tadi Al-Majid adalah yang maha luas kebaikannya dan maha kuat. Kenapa Al-Quran dinamakan Al-Majid? Karena kebaikan-kebaikan dalam Al-Quran sangat luas. Nomor dua, karena Al-Quran ini memang Al-Quran yang sangat kuat. Baik, kalau Anda bertanya, apa kuatnya Al-Quran? Baik, kuatnya Al-Quran secara redaksional Allah tegaskan dalam surat Al-Isra. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Seandainya semua manusia, semua jin bersatu untuk membuat Quran tandingan, pasti kalian tidak mampu. Jadi Allah telah menantang manusia dan jin. Tantangan Allah itu, Allah mengatakan, bersatulah kalian membuat Al-Quran tandingan, kalian pasti nggak bisa. Maka Allah tantangkan kitab sucinya ini kepada kita. Nah, inilah kuatnya Al-Quran yang pertama. Secara redaksional, redaksi Al-Quran ini nggak bisa dicontoh. Lalu kekuatan Al-Quran yang kedua, bahwa Al-Quran ini adalah sumber obat segala penyakit. Segala penyakit terobati dengan Al-Quran. Maka Al-Quran mengatakan,
baik dalam surat Al-Isra ataupun dalam surat Yunus. Dalam surat Al-Isra Allah mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah syifa. Al-Quran ini adalah penyembuh. Nah, bahkan Al-Quran ini juga merupakan perlindungan. Orang-orang yang sering mengalami gangguan-gangguan, Anda bacalah Al-Quran, Anda akan terlindungi. Nah, jadi redaksi Al-Quran ini nggak mungkin ditandingi. Kemudian ayat-ayat Al-Quran ini adalah kesembuhan untuk beragam penyakit. Al-Quran ini juga merupakan sebab perlindungan dari gangguan-gangguan. Maka Al-Quran ini memiliki sifat kuat. Nomor 2, Al-Quran ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Orang yang sedang gelisah, bacalah Al-Quran. Gelisahnya akan terkurangi ataupun hilang. Atau orang yang hatinya penuh dengan dendam, bacalah Al-Quran, dendamnya perlahan-lahan akan berkurang. Seseorang yang temperamen emosinya luar biasa, banyak-banyaklah membaca Al-Quran, emosi itu akan semakin berkurang. Jadi di dalam Al-Quran banyak sekali kebaikan-kebaikan. Setiap ajaran Al-Quran ini adalah kebaikan. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kalau orang-orang yang nggak punya Al-Quran itu, coba lihat, mereka hanya melakukan kebaikan sebatas logika mereka. Maka hanya sedikit kebaikan mereka. Tapi Anda yang memiliki Al-Quran ini, Anda memiliki kebaikan yang sangat banyak sekali. Nah, bagaimana Anda misalnya mencari rezeki? Tanpa Al-Quran Anda hanya mencari rezeki dengan kekuatan Anda, dengan keahlian Anda. Tapi ketika Anda membaca Al-Quran, ternyata banyak sekali pintu-pintu rezeki. Jadi dengan demikian Allah sifati Al-Quran dengan Majid. Majid itu tadi kita sampaikan memiliki dua makna. Maha luas kebaikannya dan maha kokoh kekuatannya. Baik dan kokoh. Itulah dua arti Al-Majid. Lalu ketika Al-Quran disifati dengan Majid, karena kokoh dan baik itu ada dalam Al-Quran. Kokohnya Al-Quran karena tidak bisa ditandingi. Kokohnya Al-Quran karena dia menyembuhkan penyakit. Kokohnya Al-Quran karena dia melindungi. Lalu Al-Quran ini juga kebaikan yang sangat banyak. Di dalamnya ada hidayah, di dalamnya ada rahmat. Orang-orang yang ingin berbuat baik nggak akan sempurna kebaikannya tanpa belajar Al-Quran. Baik, maka itulah Allah namai Al-Quran dengan Majid. Yakni yang mulia, agung. Sebab kemuliaan dan ketinggian akan dianugerahkan kepada siapa saja yang mengambil Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Jadi ketika Al-Quran disifati Allah dengan Al-Majid, maka orang-orang yang dekat dengan Al-Quran akan diberikan pula oleh Allah sifat Majid. Allah akan memberikan Anda sifat Majid. Anda akan menjadi orang yang mulia, Anda menjadi orang yang banyak kebaikan, saat yang sama Anda akan menjadi orang yang sangat tangguh dan orang yang sangat kokoh. Nah, dua sifat dalam Al-Majid, yaitu baik, kokoh, maka Allah mensifati Al-Quran dengan Majid. Karena orang-orang yang dekat dengan Al-Quran akan memiliki dua hal tersebut. Jadi kalau Anda inginkan satu kemuliaan tapi tidak dekat dengan Al-Quran, itu tidak masuk akal. Penulis berkata, oleh sebab itu, maka cara paling besar bagi seorang hamba untuk mengagungkan Allah adalah dengan membaca Al-Quran. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menghitung pujian dan pengagungannya sebagaimana dia memuji dirinya sendiri. Maksud penulis begini, saya ingin menyanjung Allah. Anda nggak bisa menyanjung Allah dengan kata-kata Anda. Kalau Anda ingin menyanjung Allah, sanjung Allah dengan kata-katanya Allah sendiri, yaitu dengan Al-Quran. Kata-kata kita ini terlalu sedikit, terlalu dangkal untuk bisa memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Kalau Anda memuji Allah dengan kata-kata Anda, ini sangat dangkal sekali. Maka puji Allah dengan kata-katanya Allah sendiri. Dan setiap Al-Quran adalah pujian Allah pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah sekalian, poin terakhir pada halaman 79, doa permohonan. Yang pertama, salawat kepada Nabi SAW ditutup dengan Hamidum Majid. Hamidum Majid. Ini salawat yang sempurna yang Anda bacakan dalam salat. Kalau tidak dalam salat, biasanya salawat kita juga dangkal ya. Bersalawat kepada Nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Atau Anda bacakan sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi salawat terbaik untuk beliau adalah yang terdapat di bagian akhir dari salat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir. Nah, ini satu ibadah yang sangat luar biasa. Dalam hadis sahih Nabi kita bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah," siapa yang bersalawat kepada aku satu kali saja, sallallahu alaihi asyran, Allah akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali. Wa hatta anhu asyra khataya, dan akan dihapus 10 dosa. Wa rafa'a lahu asyra darajat, dan akan ditinggikan 10 derajat. Jadi 30 keuntungan dalam satu kali Anda bacakan salawat. Satu kali saja. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Apa yang Anda dapatkan? Allah bersalawat kepada Anda 10 kali. Kemudian terhapus dari Anda 10 dosa. Kemudian ditinggikan derajat Anda 10 kali. Itu hanya satu kali membacakan salawat. Nah, jadi banyak-banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Salawat kepada Nabi SAW ditutup dengan Hamidum Majid, sebab seluruh kesempurnaan kembali kepada keduanya. Tadi kita udah bahas, seluruh kesempurnaan Allah kembali kepada Hamidum Majid. Kalau kesempurnaan itu adalah indahnya Allah, baiknya Allah, kasih sayangnya Allah, itu kembali kepada Hamid. Tapi kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kerajaan Allah, ini kembali kepada Majid. Seorang yang engkau cintai namun engkau tidak menyanjungnya, berarti engkau tidak memujinya. Begitupun orang yang engkau sanjung karena faktor tertentu namun engkau tidak mencintainya, berarti engkau juga tidak memujinya. Karena memuji berarti menyanjung dan mencintai. Hamid artinya memuji. Apa arti memuji? Hamid artinya memuji disertai dengan cinta. Itu baru namanya Hamid. Jadi kalau Allah Anda puji tapi Anda tidak mencintai, itu belum Hamid namanya. Hamid itu ketika Anda melakukan dua-duanya. Anda memuji Allah lalu kemudian Anda mencintainya. Gabungan cinta dan puji inilah yang dinamakan dengan Hamid. Baik. Kedua nama Hamidum Majid menutup salawat bagi Nabi agar sesuai dengan ayat 73 surat Hud. Ayat 73 berbunyi, rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmat Allah dan keberkahannya tercurah untuk kalian wahai keluarga Nabi Ibrahim. Innahu Hamidum Majid, sesungguhnya Allah Hamidum Majid. Bukankah dalam salawat kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu di ujung salawat itu kemudian kita ucapkan innaka Hamidum Majid. Jadi innaka Hamidum Majid dalam salawat karena sebelumnya ada rahmatullah wa barakatuh. Sehingga cocoklah, sesuailah dengan ayat 73 dalam surat Hud. Maka salawat tersebut merupakan permohonan pujian dan kemuliaan bagi Nabi. Oleh sebab itulah ditutup dengan Hamidum Majid. Salawat itu artinya kita memohon kepada Allah agar Allah menyanjung Nabi. Karena sholli, apa arti sholli?
Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, apa arti salli? Bersolawatlah kepada Nabi. Ya, arti solawat itu apa? Ada 3 pengertian solawat itu ya, khilafiyah di kalangan ulama. Pendapat pertama, jadi gini, Ibu, perintah solawat ada pada ayat 53 surat Al-Ahzab. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan bersalam. Di sini kita diperintahkan bersolawat. Ketika ayat 5 ini telah turun, yakni perintah agar sahabat bersolawat kepada Nabi, ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kami diperintahkan bersolawat kepadamu. Apa yang kami dapatkan? Maka turun ayat 43 di surat yang sama. Ayat 43 dalam surat Al-Ahzab. Ayat 43 berbunyi, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah dan malaikat akan bersolawat kepada kalian sehingga kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya. Jadi ayat 56 memerintahkan Anda solawat, ayat 43 menjelaskan apa yang Anda dapatkan solawat. Yang Anda dapatkan solawat dari solawat, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, bahwa kita akan mendapatkan solawatnya Allah dan malaikat. Nah, kalau Allah bersolawat kepada Anda, apa yang Anda dapatkan dari solawatnya Allah itu? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, sehingga kalian lepas dari kegelapan menuju cahaya. Ibu, apa yang dimaksud dengan kegelapan? Banyak sekali dalam Al-Quran redaksi seperti itu. Kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya. Apa yang dimaksud dengan kegelapan? Semua dosa-dosa adalah kegelapan. Semua dosa-dosa adalah kegelapan. Maka keluar dari kegelapan menuju cahaya, maksudnya Anda lepas dari satu dosa untuk kemudian berada di atas hidayah. Dan dosa kita banyak, artinya kegelapan-kegelapan kita banyak. Dan Anda nggak akan lepas dari kegelapan-kegelapan itu dengan kekuatan Anda, tetapi dengan kasih sayang Allah. Percayalah, saya nggak akan mampu melepaskan satu dosa karena kekuatan saya, karena kepintaran saya. Tetapi kalau saya lepas dari satu dosa, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ibu, orang yang melepaskan dosa ini ada 2 macam. Ada orang yang melepaskan dosa tapi tidak lantas menjadi baik. Judinya berhenti, kejahatannya berhenti, tapi tidak lantas menjadi baik. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengatakan, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan kalian dari kegelapan, lalu kalian berada di dalam cahaya. Ini artinya Anda lepas dari kejahatan, lalu kemudian Anda menjadi baik. Dan inilah sempurnanya manusia. Lepas dari kegelapan, lalu kemudian berada dalam cahaya. Karena ada orang yang lepas dari kegelapan tapi tidak berada dalam cahaya. Ada, banyak orang seperti itu. Dia memang tidak mencuri lagi, dia memang tidak menipu lagi, dia memang tidak selingkuh lagi, dia lepas dari kegelapan. Tapi apakah dia sholat? Belum. Apakah dia baca Quran? Tidak. Apakah dia zikir? Tidak. Kalau berarti dia telah lepas dari kegelapan tapi belum berada di dalam cahaya. Jadi simpelnya manusia ada 4 hal dalam hal gelap dan cahaya ini. Ada orang yang sepenuhnya dalam kegelapan, gak ada cahayanya. Nomor 2, ada orang yang lepas dari kegelapan tapi tidak ada dalam cahaya. Nomor 3, ada orang yang berada dalam cahaya tapi masih juga melakukan kegelapan. Maka sempurnanya seseorang
dia lepas dari kegelapan dan sepenuhnya berada dalam cahaya. Dan Anda akan mendapatkan ini disebabkan karena Allah bersalawat kepada Anda. Kalau Allah telah bersalawat kepada seorang hamba, Anda akan lepas dari kegelapan Anda dan Anda akan sampai pada cahaya. Pertanyaan, apa yang saya lakukan agar Allah bersalawat kepada saya? Jawabannya, bersalawatlah kepada Nabi. 1 kali Anda bersalawat kepada Nabi, 10 kali Allah akan bersalawat kepada Anda. Makanya wajar kalau dalam hadis tadi 10 kali Allah bersalawat kepada Anda, maka hapuslah 10 dosa. Maka Anda dapatkan 10 derajat. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Salawatnya kita kepada Nabi itu jelas doa. Saya bersalawat kepada Nabi artinya berdoa. Tapi kalau Allah bersalawat kepada manusia, Allah bersalawat kepada Anda, Allah bersalawat kepada Nabi, ini 3 tafsir. Tafsir yang pertama, salawatnya Allah kepada seorang hamba adalah rahmat. Jadi kalau Allah bersalawat kepada Anda, berarti Allah akan memberikan Anda rahmatnya. Karena jamaah sekalian, kita udah memiliki banyak benda. Kita ada benda yang bernama rumah, ada benda yang bernama kendaraan, ada benda yang bernama uang. Masalahnya di dalam benda ini apakah ada rahmatnya Allah? Banyak orang punya benda tapi kemudian hancur dengan benda itu sendiri. Maka yang tidak kalah pentingnya dari benda-benda tadi adalah rahmat. Maka salawatnya Allah kepada manusia, pengertian pertama adalah rahmat. Nomor 2 adalah berkah. Ini ditafsirkan Ibnu Abbas. Salawatnya Allah kepada seseorang artinya Allah akan memberikannya berkah. Allah akan memberikannya berkah. Ibu, Allah berikan Anda berkah, apa artinya? Usia Anda akan diberkahi oleh Allah. Sehat Anda akan diberkahi oleh Allah. Harta Anda diberkahi oleh Allah. Anak Anda akan diberkahi oleh Allah. Suami Anda diberkahi oleh Allah. Semua yang Anda miliki diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, baik. Ini pengertian salawatnya Allah nomor 2. Allah bersalawat artinya Allah berikan berkah. Kemudian pengertian yang ketiga, Allah bersalawat kepada manusia artinya Allah memuji manusia. Allah memuji manusia. Allah salawat kepada Anda artinya Allah memuji Anda. Nah, Allah bersalawat kepada Nabi, maksudnya apa? Allah memuji nabinya. Nah, tentu Allah tidak memuji kita di depan manusia, tidak. Melainkan Allah memuji kita di depan para malaikat. Allah mengatakan, hambaku fulan sedang melakukan salat, hambaku fulan sedang baca Al-Quran, hambaku fulan sedang melakukan kajian misalnya. Nah, inilah 3 pendapat. Salawat Allah kepada hamba artinya rahmat. Menurut pendapat kedua, salawat Allah artinya keberkahan. Pendapat ketiga, salawat Allah artinya adalah sanjungan. Dari 3 pendapat ini mana yang lebih tepat? Salawatnya Allah itu rahmat atau berkah? Bukan. Pendapat yang lebih kuat, salawatnya Allah kepada manusia artinya sanjungan. Jadi Allah bersalawat kepada Anda artinya Allah menyanjung Anda. Tentu dengar, kalau Allah sudah menyanjung Anda, berarti rahmat dan keberkahan itu pun akan menyertai. Sebab tidak mungkin Allah menyanjung Anda sementara Allah tidak rahmati dan Allah tidak berkahi. Baik. Sehingga ketiga tafsir ini walaupun berbeda, pada akhirnya nggak bisa dipisah. Kalau Allah rahmati berarti Allah berkahi, berarti pula Allah sanjung. Kalau Allah sanjung berarti Allah rahmati dan berarti juga Allah berkahi. Nah, ketika Anda berdoa salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah kepada Muhammad, artinya apa? Ya Allah sanjunglah Muhammad.
Cuman konsekuensinya kalau Allah telah menyanjung berarti Allah rahmat. Kalau Allah menyanjung berarti Allah kasih berkah. Nah, itulah makanya Hamidun Majid tadi sebelumnya adalah rahmat dan berkah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu Hamidum Majid. Baik jamaah sekalian, sampai di sini kajian kita. Insyaallah yang akan datang adalah nama Allah yang ke-22, yaitu Badi'us Samawati wal Ard. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi ibu-ibu yang hendak bertanya. Dipersilakan. Iya ibu, silakan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb, ya Rabb, amin ya Rabb. Ya Rabb. Iya. Ya. Barakallahu fik. Jadi tingkatan kebaikan ya. Tingkatan kebaikan paling mendasar adalah kewajiban. Baik kewajiban terhadap perintah atau kewajiban terhadap larangan. Baik, salat ini kewajiban kita hubungannya dengan perintah bukan? Tapi menjauhi pencurian itu kewajiban kita terhadap sebuah larangan. Maka kewajiban yang pertama yang mendasar adalah menjalankan kewajiban dengan dua pengertian. Kewajiban terhadap perintah artinya menjalankan kewajiban. Kewajiban terhadap larangan artinya menjauhi. Dua-duanya hukumnya wajib. Salat itu perintah yang wajib dijalankan. Mencuri itu larangan yang wajib dijauhi. Ini tingkatan kebaikan yang pertama, yaitu kebaikan dalam hal yang wajib. Baik kewajiban terkait perintah atau kewajiban terkait larangan. Allah larang mencuri, berarti wajib menjauhi pencurian. Allah perintahkan salat, berarti wajib melakukan salat. Baik. Lalu kemudian tingkatan kebaikan nomor 2 adalah di tingkat sunnah. Baik sunnah dalam hubungannya dengan perintah, seperti duha dan lain-lain, ataupun sunnah dalam kaitannya dengan larangan. Misalnya kita dilarang makan bawang putih. Kalau itu dilarang dengan larangan makruh, berarti meninggalkannya adalah apa hukumnya? Kan larangan ini ada larangan haram. Meninggalkan larangan haram hukumnya? Oke. Meninggalkan larangan makruh hukumnya apa? Sunnah. Kalau larangan-larangan yang makruh, meninggalkannya adalah sunnah. Sehingga sunnah itu ada dua juga. Sunnah terkait dengan perintah, sunnah terkait dengan larangan. Sunnah terkait dengan larangan, misalnya dilarang makan bawang putih, itu dilarang, berarti meninggalkannya adalah sunnah. Kenapa sunnah tidak wajib? Karena larangannya adalah larangan makruh. Larangan makruh kalau ditinggalkan hasilnya adalah sunnah, bukan wajib. Jadi ini dua tingkatan. Tingkatan pertama wajib, tingkatan kedua sunnah. Wajib dengan dua pengertian, sunnah dengan dua pengertian juga. Lalu bersalawat kepada Nabi. Salawat yang paling afdal sesuai dengan ayat 53 surat Al-Ahzab, yaitu salawat yang menghimpun dua unsur.
yaitu sholawat dan salam. Pada ayat 53 surat Al-Ahzab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Wahai orang beriman, sallu salawatlah, wasallimu dan salamlah. Jadi dua tuntutan, sallu alaihi wasallimu. Makanya salawat paling sempurna Anda katakan Allahumma salli wa sallim. Atau Anda katakan sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu itu adalah salawatnya, wasallam adalah salamnya. Kalau di dalam salat sih tidak ada wasallimnya, Allahumma salli wa sallim, tidak. Kenapa tidak ada? Karena di awal sudah ada assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Di awal tasyahud itu kan ada ya assalamu alayka ayyuhan. Karena sudah ada assalam, maka dalam salat itu tidak ada Allahumma salli wa sallim. Baik, tapi di luar salat yang terbaik Anda ucapkan dua-duanya, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Iya. Ini pertanyaan kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, dua pertanyaan. Misalnya dalam doa-doa, apapun doanya, tetapi kemudian saya tutup dengan Hamidum Majid. Apakah itu boleh? Jawabannya sangat boleh. Karena di dalam doa kita ingin pemberian Allah. Dan Hamid Majid artinya Allah maha luas pemberiannya, maha luas kasih sayangnya, dan maha kuat pula. Sehingga seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, kasih sayangmu sangat luas dan engkau memberikannya dengan kekuatanmu yang luar biasa. Maka menutup doa-doa kita dengan Hamidum Majid atau dengan tambahan innaka boleh. Misalnya, ya Allah, berikanlah aku rezeki, innaka Hamidum Majid. Ya Allah, salehkanlah anak-anakku, engkau innaka Hamidum Majid. Nah, itu boleh. Bukan cuma boleh, hukumnya sunnah. Terlebih lagi dalam doa-doa yang rasa-rasanya berat. Misalnya yang kita minta ini sesuatu yang di luar ikhtiar kita, di luar kemampuan. Berkali-kali mengatakan innaka Hamidum Majid. Jangan satu kali saja. Misalnya kawan kita vonis dokter usianya 2 bulan lagi. Kalau dokter udah memvonis, itu artinya kekuatan manusia udah selesai. Keahlian dokter udah nggak sanggup lagi. Maka Anda berdoa kepada Allah, ucapkan innaka Hamidum Majid berkali-kali. Allahumma innaka Hamidum Majid. 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 Sembuhkan saudaraku, sembuhkan temanku, sembuhkan saudaraku. Innaka Hamidum. Berkali-kali Anda katakan. Insya Allah kalau Anda betul-betul yakin, 100% Anda yakin, Anda lebih yakin dengan doa itu daripada vonis dokter. Karena kadang-kadang enggak, doa kita ini kalah dengan vonis dokter. Ya Allah sembuhkan, terngiang ucapan dokter, tapi kayaknya udah nggak sembuh deh.
Kalau pada ujungnya Anda menyerah kepada ucapan dokter, ya udah, insya Allah doa Anda juga nggak dikabulkan. Baik, jadi sangat bagus doa-doa ditutup dengan innaka hamidum majid. Di dalam berdoa adabnya agar kita bersolawat. Dan salah satu tempat berdoa adalah sujud. Bagaimana bersolawat ketika akan berdoa di waktu sujud? Doa itu urutannya pertama memuji Allah, nomor 2 salawat, nomor 3 meminta. Di dalam sujud, bacaan sujud itu sudah pujian. Subhana rabbiyal a'la, itu pujiannya. Berarti Anda hanya perlu menambahkan 2 hal. Tambahkan salawat, kemudian tambahkan doa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Setelah itu meminta. Bagaimana kalau saya bacakan salawat yang terdapat di tasyahud kurang bagus? Kenapa kurang bagus? Karena waktu sujud, waktu ruku, waktu i'tidal, ini 3 gerakan. Ruku, i'tidal, sujud. 3 gerakan ini waktunya sama. Kalau ruku Anda misalnya 1 menit, i'tidal Anda juga 1 menit, sujud Anda juga 1 menit. Al-Bara' bin Azib, seorang sahabat, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku', i'tidal, sujud dengan waktu yang hampir sama. Nah, kalau nanti di waktu sujud, sholawat yang dibaca adalah sholawatnya sholat, itu berarti sujudnya akan lebih panjang daripada ruku'nya. Itu nanti lebih panjang juga daripada i'tidal. Nah, ketika dia lebih panjang, berarti itu sudah keliru juga. Makanya dalam doa-doa biasa pun tidak usah terlalu panjang-panjang berdoa. Jangan sampai sujud ini lebih panjang daripada ruku' dan i'tidal. Oh, tapi doa saya banyak, ya sudah dibagi-bagi. Sujud rakaat pertama 1 doa, sujud kedua di rakaat pertama 1 doa, dibagi-bagi saja. Kalau belum selesai juga, maka berdoalah menjelang salam. Tapi usahakan agar waktu sujud itu tidak lebih lama daripada waktu rukuk dan i'tidal. Oh, kecuali kalau misalnya diakalin gitu ya. Saya akan rukuk misalnya 3 menit. Berarti Anda bacakan Subhana rabbiyal azim, misalnya Anda bacakan 10 kali. Untuk apa? Supaya nanti di dalam sujud saya bisa membaca salawat yang lebih panjang. Silakan saja. Tapi itu berlaku kalau Anda sholat sendiri. Kalau Anda sebagai imam nggak boleh. Kalau Anda sebagai makmum ikut imam. Tapi kalau sholat sendiri silakan. Wallahu a'lam. Iya, pertanyaan ketiga. Iya Bu, silakan. Iya, Ibu, Allah bersolawat kepada manusia. Setiap kali kita solawat kepada Nabi, saat itu Allah solawat untuk kita 10 kali. Misalnya saya solawat kepada Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, 1 kali. 1 kali solawat saya untuk Nabi dibalas oleh Allah. Allah solawat untuk saya 10 kali. Cuman apa solawatnya Allah kepada saya? Jawabannya adalah sanjungan. Allah sanjung saya di depan malaikat. Kalian semua si fulan solawat. Wahai kalian semua si fulan solawat. Allah solawat kepada saya artinya Allah menyanjung-nyanjung saya di depan para malaikat. Dan itu terjadi kalau saya solawat kepada Nabi. Artinya kalau saya solawatnya kepada Nabi 100 kali, solawatnya Allah berapa itu? 1000 kali. Gitu. Baik, jadi ayat berapa tadi? Ayat 43 surat Al-Ahzab menegaskan bahwa Allah bersolawat kepada orang-orang yang beriman.
Cuman yang luar biasa, kalau Allah sudah sholawat kepada orang yang beriman, Allah sholawat kepada ibu, Allah sholawat kepada saya, apa hasil sholawatnya Allah itu? Hasilnya, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Kalau Allah telah bersolawat kepada seorang, maka dia akan keluar dari kegelapan menuju cahaya. Tadi kita sudah katakan, keluar dari kegelapan lalu berada dalam cahaya, inilah sempurnanya manusia. Karena ada orang yang keluar dari kegelapan tapi tidak dapatkan cahaya. Ada orang yang dapatkan cahaya tapi masih berada juga dalam kegelapan. Sempurnanya manusia bahwa Anda lepas dari kegelapan saat yang sama Anda berada dalam cahaya. Apa yang dimaksud dengan kegelapan tadi? Dosa secara umum. Tentu puncaknya kegelapan itu adalah kufur. Puncaknya kegelapan itu adalah syirik besar. Semua larangan-larangan Allah itu adalah kegelapan. Karena orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla nggak akan berada dalam larangannya. Wallahu a'lam. Baik, jadi dua untung ya kalau saya sholawat itu. Pertama, Allah sholawat kepada saya sehingga saya lepas dari kegelapan menuju cahaya. Iya, pertanyaan terakhir. Iya. Jam 11.40, artinya 5 menit lagi insya Allah masuk waktu zuhur. Sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.